Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, ini untuk pertama kalinya kita bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Ibu harap kamu sudah siap ya untuk menerima materi-materi yang akan Ibu berikan nanti selama lebih kurang 3 jam pelajaran ke depan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kamu tentu harus tahu terlebih dahulu atau perlu tahu bahwa nama Ibu itu adalah Ibu Mariyeti Marjohan ya. Jadi selanjutnya bisa kamu panggil Ibu Yeti atau Ibu Mar ya. Dan dalam materi pengelolaan bisnis retail ini, untuk pertama kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti kita bisa lihat beberapa hal yang harus kita pelajari nanti. Ada struktur dasar bisnis retail, di mana untuk struktur dasar bisnis retail ini akan kita lihat nanti yang pertama sejarah bisnis retail, yang mana selain sejarah bisnis retail nanti kita juga akan melihat tentang pengertian bisnis retail ya. Jadi itu 2 hal nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Oke, siap ya untuk materi-materi yang akan Ibu berikan hari ini. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, pertama kali yang akan kita bahas dalam mempelajari bisnis retail itu adalah sejarah bisnis retail. Tahu ya, kalau berbicara mengenai sejarah, artinya kita kembali melihat ke belakang. Ke belakang bagaimana? Bukan ke belakang ke WC atau kamar mandi, bukan itu ya nak. Tapi yang akan kita lihat yaitu bagaimana sejarahnya sampai kamu melihat retail dalam keadaan modern seperti sekarang ini ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya baik kita masuk satu persatu. Bagaimana sih sejarahnya atau latar belakangnya sampai ada retail yang modern, yang canggih seperti yang kamu lihat sekarang ini. Oke. Nah, untuk sejarah ini bisa kita lihat beberapa periode ya, beberapa periode perkembangan bisnis retail ya. Jadi nanti akan kita bagi periode-periodenya. Ada periode sebelum tahun 1960-an, kemudian periode setelah 1960-an, kemudian periode tahun 1970 sampai 1980-an. Berikutnya periode tahun 1990-an, dan ada lagi nanti periode 2000 sampai 2010, dan terakhir nanti ada periode 2010 sampai 2020, dan mungkin ini nanti sampai sekarang ini ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih keadaan retail sebelum tahun 1960-an ya. Nah, kalau melihat tahunnya ini udah lama banget ya, 1960-an. Udah lahir kamu belum itu? Belum, Ibu yakin belum ya. Ibu aja entah masih di mana itu, belum juga diproduksi ya. Jadi 1960-an ini merupakan tahun yang bagi kamu atau bagi Ibu itu sudah sangat lama sekali ya. Nah, bagaimana sih retail ketika itu? Nah, pada tahun sebelum tahun 1960-an ini itu masih dikenal dengan era perkembangan retail tradisional berupa pedagang independen.
Nah, kamu lihat di sini retail tradisional. Nah, kalau di tradisional artinya kita masih membayangkan sebuah retail yang masih sangat sederhana. Ya, contoh yang paling dekat lihat aja lah, walaupun retail tradisional masih ada sampai sekarang ya, seperti warung, kita berbelanja hanya langsung membeli kemudian bayar, kemudian juga bayarnya nggak usah ke kasir. Ya, itu yang terjadi untuk retail di tahun sebelum 1960-an ya, 1960-an. Kemudian periode kedua seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu periode tahun 1960-an. Kalau yang tadi sebelum ya. Nah, kalau ini tahun 1960-an. Untuk 1960-an ini sudah ada kemajuan ya. Sudah ada kemajuan dalam hal retail, di mana pada tahun 1960-an ini sudah dikenal era retail modern yang diprakarsai oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang membuka gerai pertama, yaitu Sarinah dengan format department store. Nah, ini berada di Jalan MH Tamrin Jakarta ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa retail modern pertama yang muncul yaitu pada tahun 1960-an. Pada saat itu untuk pertama kali muncul retail modern yang bernama Sarinah. Ya, tahu itu Sarinah ya. Mungkin tapi sekarang Sarinahnya sudah boleh dikatakan sudah bubar ya, atau tidak ada lagi. Tapi perlu dicatat bahwa Sarinah ini merupakan retail pertama yang ada di Indonesia, tepatnya di Jalan MH Tamrin Jakarta. Bagaimana? Paham ya? Jadi sekali lagi Ibu garis bawahi, tahun 1960-an merupakan pertama kalinya muncul retail modern, yaitu Sarinah yang berada di Jalan MH Tamrin Jakarta. Oke ya nak? Bisa ya kita lanjut ke periode berikutnya. Oke, periode berikutnya ditandai dengan yaitu tahun 1970 sampai 1980-an ya. Nah, kalau pada periode 1960-an itu baru dikenal Sarinah ya. Pada periode ini 1970 sampai 1980 sudah bermunculan. Artinya selain Sarinah udah muncul supermarket lain yang ditandai dengan berkembangnya retail modern seperti Matahari, Hero, Golden Truly, Ramayana dan sebagainya. Nah, kamu bisa lihat di sini kalau untuk Matahari mungkin kamu masih familiar ya, karena masih ada sebagian yang masih berdiri walaupun sebagian besar itu sudah banyak yang tutup. Kemudian Hero di Bandar Lampung itu juga ada dulunya, kalau sekarang ya sudah tidak ada lagi. Golden Truly, dan yang masih eksis sampai sekarang khususnya di Bandar Lampung yaitu Ramayana. Bisa kamu lihat ya, mungkin kamu sering juga ke Ramayana berbelanja. Artinya apa? Kamu harus paham bahwa Ramayana ini muncul, retail modern yang muncul atau lahir di era tahun 1970 sampai 1980. Oke nak, paham ya? Paham? Nah oke, kalau paham kita bisa melangkah ke periode berikutnya. Ayo siap-siap ya untuk melangkah ke periode berikutnya, yaitu periode 1990-an. Yang mana 1990-an ini dikenal dengan era perkembangan convenience store atau disingkat dengan C-store, kemudian branded boutique atau high fashion ya.
Jadi mungkin kamu agak bertanya di sini, apa sih itu Bu? Convenience store atau dalam kurung C-store. Nah, perlu kamu ketahui bahwa convenience store ini merupakan istilah lain untuk toko serba ada, atau dengan kata lain minimarket ya. Nah, ini mungkin gak asing lagi bagi kamu. Untuk toko serba ada atau toko serba biasa disingkat ya, dan minimarket. Nah, minimarket sekarang ini boleh kamu lihat ya di tempat kamu, atau di tempat di desa ataupun di kota ataupun di mana-mana. Itu banyak sekali muncul minimarket baik itu berupa Indomaret, Alfamaret dan lain-lain sebagainya yang ada Maret-Maretnya ya. Nah, boleh dikatakan bahwa ini muncul setelah tahun 1990-an ya, atau dengan perkembangan convenience store atau istilah lain untuk toko serba ada atau minimarket. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di tahun atau era 1990-an ini, selain yang berkembang convenience store, yang lain yang berkembang yaitu branded boutique ya, atau disebut juga dengan high fashion. Apa itu branded boutique? Branded boutique merupakan toko yang menjual barang-barang bermerek, yang mana dalam hal ini yang diutamakan yang dijual yaitu produk-produk fashion. Tahu apa itu produk fashion? Seperti baju, sepatu, celana, kemudian topi, kacamata. Pokoknya produk-produk yang dipergunakan untuk gaya ya. Jadi itu perkembangan pada tahun 1990-an ya. Jadi berkaitan dengan branded boutique ini muncul outlet-outlet seperti Sogo, Metro, Mark and Spencer. Kamu bisa lihat di sini salah satu branded boutique Sogo yang sampai sekarang bisa kamu jumpai, itu masih ada di Bandar Lampung ya. Ini merupakan salah satu branded boutique, tempat membeli barang-barang bermerek atau barang-barang mahal dengan kualitas tinggi. Oke, setelah periode tahun 1990-an, kita masuk ke periode berikutnya, yaitu periode tahun 2000 sampai 2010. Nah, apa yang perlu kita garis bawahi di sini, yaitu untuk periode 2000 sampai 2010 ini ditandai dengan perkembangan hypermarket, seperti berdirinya Continental Hypermarket dan Giant ya. Jadi ini merupakan hypermarket yang menjual berbagai macam kebutuhan konsumen yang dengan pelayanan yang maksimal. Nah, bisa kamu lihat salah satu contoh dari hypermarket ini adalah Giant. Giant ini merupakan sebuah hypermarket yang bisa kamu temui di Bandar Lampung, tapi sekarang sudah tutup ya karena mungkin selalu mengalami kerugian dengan kondisi dan keadaan, sehingga hypermarket tersebut memutuskan untuk ditutup. Nah, setelah tahun 2000 sampai 2010 kita lihat perkembangan berikutnya, yaitu untuk era 2010 sampai 2020 ya. Fokus lagi ya Nak. Untuk tahun 2010 sampai 2020 ini ditandai dengan perkembangan hard discounter store. Apa artinya? Yaitu menawarkan produk sejenis dengan harga 15-30% lebih murah dibandingkan dengan retail lainnya ya. Nah, pada era inilah ditandai dengan perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan maupun pemasaran barang dan jasa
melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Nah, ini sudah kamu temui zaman sekarang, di mana untuk periode 2010 sampai 2020 ini yang lebih berkembang itu adalah penjualan secara online. Nah, itu yang bahasa umumnya ya. Itu makanya untuk jurusan pemasaran seperti yang Ibu katakan di awal dulu, bahwa jurusan pemasaran merupakan jurusan yang tiada matinya. Apa buktinya? Di era sekarang, di era COVID yang serba sulit seperti ini, di mana orang susah untuk bertatap muka atau bertemu langsung, tetapi mereka yang mempunyai jiwa dagang masih bisa berjualan secara lancar, bahkan dengan omset yang semakin meningkat. Nah, bagaimana mereka berjualan? Itu nanti yang akan kamu pelajari, yaitu berjualan secara online atau diistilahkan dengan bisnis online. Jadi sekali lagi, kamu masuk jurusan pemasaran, ini adalah tempat yang tepat. Oke, nah itu ya nak, periode-periode era perkembangan atau sejarah bisnis retail dari tahun sebelum 1960 sampai tahun 2020 dan boleh dikatakan itu sampai sekarang. Bisa dipahami ya anak-anak? Kalau ada nanti yang kurang jelas atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan ke Ibu nanti ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa dalam membahas struktur dasar bisnis retail ini, selain mempelajari sejarahnya, kita juga akan membahas tentang materi lain, yaitu yang berkaitan dengan, coba kita lihat selanjutnya, berkaitan dengan pengertian bisnis retail. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang retail, kamu harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih retail itu, kemudian apa sih bisnis retail, ya. Nah, untuk lengkapnya kita lihat berikut ini. Nanti kita akan bahas arti kata retail, kemudian pengertian retail menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian juga nanti kita bisa lihat pengertian retail menurut beberapa orang ahli, dan bisa juga nanti kita lihat apa sih pengertian retail secara umum. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya nak, arti kata retail ya. Oke, kembali fokus ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata kata retail ini berasal dari bahasa asing. Tepatnya bahasa Perancis ya, yaitu dari kata retailer. Apa arti kata retailer ini? Ternyata artinya memotong atau memecahkan sesuatu. Nah, paham ya bahwa kata retail berasal dari bahasa Perancis yang artinya memotong atau memecahkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retail bisa diartikan dengan eceran atau secara satu-satu atau sedikit-sedikit. Nah, makanya dikatakan orang pedagang retail itu disebut juga sebagai pedagang eceran ya, karena menjualnya satu-satu atau secara ecer. Nah, bisa kita lihat lebih jauh lagi, selain arti kata retail, kemudian juga arti kata retail berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kita bisa melihat lebih jauh tentang pengertian retail menurut para ahli ya. Nah, kita nanti akan melihat dari beberapa orang ahli yang sudah memberikan pendapatnya tentang arti retail. Oke, siapa saja mereka? Yang pertama, kamu lihat di sini Kotler ya. Kotler ini merupakan salah seorang ahli yang memberikan pengertian tentang retail. Apa sih menurut Kotler retail ini? Menurut Kotler, retail meliputi semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung
pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Nah, artinya di sini bahwa orang yang melakukan bisnis retail, tujuan penjualannya itu adalah konsumen akhir atau konsumen yang memang tujuannya untuk dikonsumsi atau bukan untuk dijual kembali, ya. Nah, itu menurut Kotler. Selain Kotler, ada lagi yang memberi pengertian tentang arti retail. Nah, menurut ahli yang lain, yang kedua yaitu Berman. Apa kata Berman tentang retail? Menurut Berman, ya, retail adalah tingkat terakhir dari proses distribusi. Di dalamnya terdapat aktivitas bisnis dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Kamu lihat di sini tingkat terakhir dari proses distribusi. Artinya setelah sampai ke konsumen, barang tersebut bukan untuk didistribusikan lagi ke yang lain, tetapi adalah untuk dikonsumsi, ya. Itu menurut Berman. Nah, selain dari Kotler, Berman, ada lagi ahli lain yang memberikan pengertian tentang retail. Siapa itu? Yaitu Gilbert. Nah, menurut Gilbert ini, retail adalah semua usaha bisnis yang mengarahkan secara langsung kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. Nah, itu ya pendapat dari Gilbert, walaupun nggak jauh berbeda dengan Berman maupun Kotler. Nah, siapa lagi yang memberikan pengertian tentang retail? Yaitu yang terakhir yaitu Ma'ruf, ya. Ma'ruf ini namanya mirip ya dengan siapa? Salah seorang pemimpin kita, yaitu wakil presiden. Tetapi yang kita maksud di sini bukan Ma'ruf yang itu ya, Nak. Nah, menurut Ma'ruf yang ini, apa sih retail? Nah, retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Oke. Bisa kamu lihat ya bahwa untuk pengertian retail ada si Kotler, ada Berman, ada Gilbert, dan ada Ma'ruf yang memberikan pengertian retail, ya. Nah, dari pengertian yang sudah dikemukakan oleh para ahli tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita lihat secara umum, ternyata pengertian retail adalah segala aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu, baik pribadi maupun keluarga. Oke. Dari uraian-uraian yang sudah Ibu berikan tadi, mulai dari arti kata retail, kemudian arti retail menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga pengertian retail menurut para ahli, Ibu yakin kamu sedikit banyaknya sudah memahami ya apa itu retail dan apa itu pengertian retail secara umum ya. Alhamdulillah ya Nak ya, untuk hari ini materi yang sudah Ibu berikan, yang pertama sejarah bisnis retail, kemudian arti dari bisnis retail sudah Ibu berikan secara rinci. Moga-moga apa yang Ibu berikan ini bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti, dan selanjutnya nanti kamu bisa mengerjakan soal-soal tes yang hari ini sudah Ibu siapkan ya. Oke, kita akhiri Nak, tetap semangat dan jangan sampai nanti akhir pelajaran ini kamu lewatkan tes yang sudah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.